Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga serta melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita masih membahas tentang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang akhlak buruk berupa kezaliman. Berikutnya kita akan sebutkan akhlak yang buruk berikutnya adalah hasad. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidaklah layak baginya untuk dia berlaku hasad. Tidaklah layak hasad itu menjadi akhlak serta sifat dan karakter bagi seorang muslim. Selama seorang muslim itu mencintai kebaikan untuk seluruh manusia dan lebih mendahulukan kepentingan bersama ketimbang dirinya sendiri. Karena sifat hasad ini sesungguhnya bertentangan dengan dua sifat yang mulia ini, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain sekaligus mendahulukan orang lain di atas kepentingan pribadinya dalam urusan-urusan dunia tentunya. Seorang muslim dia tak suka, dia benci dengan sifat hasad tersebut. Karena hasad itu merupakan bentuk menggugat atas takdir Allah Subhanahu wa taala serta pembahagian Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala
memberikan karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari kalangan hambanya. Maka seorang mukmin dia tidak akan menggugat hak prerogatif Allah ini dengan cara dia hasad kepada apa yang telah Allah berikan kepada sesamanya. Seorang muslim, seorang mukmin memperhatikan firman Allah berikut ini yang mencela orang-orang yang memiliki kekufuran dalam diri mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu hasad kepada orang-orang terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Tentu seorang mukmin tidak pantas. Karena ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia memiliki sifat hasad. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak akan melakukan tindakan hasad tersebut, yang dengan itu dia akan bisa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan. Apakah mereka itu yang membagikan rahmat Rabbmu itu? Apakah mereka yang membagikan rahmat Rabbmu itu? Kata Allah, kamilah yang membagikan di antara mereka kehidupan mereka itu dalam kehidupan dunia, dan kami tinggikan, kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka menjadi tinggi di atas sebahagian yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang berlaku hasad. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka yang hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah tegur mereka, apakah rahmat itu datang dari mereka, milik mereka, sehingga mereka layak untuk hasad? Tentu jawabannya tidak. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak akan berlaku hasad, maka dia benci dengan sifat hasad tersebut. Perlu kita ketahui, hasad itu ada dua macamnya. Yang kedua-duanya adalah buruk. Hasad itu ada dua macamnya. Yang kedua-dua adalah buruk. Yang pertama adalah menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, lalu nikmat itu berpindah kepadanya. Dia miliki nikmat tersebut, baik itu nikmatnya berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan, kekuasaan, dan seterusnya. Ini merupakan hasad jenis yang pertama. Hasad dengan jenis yang kedua adalah menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, walaupun nikmat itu tidak berpindah kepadanya. Dia tidak mendapatkannya, yang penting hilang saja. Dan ini merupakan yang paling buruk di antara hasad tersebut. Jadi hasad itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada keinginan untuk hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik itu berpindah kepada dirinya maupun tidak berpindah kepada dirinya. Bila berpindah kepadanya, maka ini keburukan. Bila tidak berpindah kepada yang penting hilang saja,
maka ini yang lebih buruk darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun keinginan agar nikmat itu berpindah kepadanya. Apabila seseorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, kebaikan yang ada pada orang lain itu berpindah kepada dirinya tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut, maka ini tidaklah disebut dengan hasad. Secara syar'i tidaklah disebut dengan hasad. Ini disebut oleh para ulama dengan ghibtah, ya, ghibtah, yaitu keinginan ya diperolehnya kenikmatan itu seperti nikmat yang ada pada orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Dia hanya menginginkan mendapatkan nikmat tersebut, ya, seperti yang ada pada orang lain, tanpa nikmat itu hilang dari orang lain tersebut, baik itu ya nikmat dunia maupun nikmat agama. Demikian. Nikmat dunia seperti contohnya harta, ya, seperti anak dan keluarga, istri yang cantik jelita dan seterusnya, ya. Nikmat akhirat, nikmat agama seperti contohnya ilmu agama, ya, kesolehan dalam urusan agama, ya, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, pasangan yang soleh ataupun soleha, demikian. Nah, ini diinginkan untuk dimiliki, namun tidak menginginkan hilangnya nikmat dan kebaikan itu dari yang memiliki, demikian. Maka inilah ghibtah dan ini tidaklah tercela. Ini bukan kategori hasad yang tercela. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk ghibtah ini yang disebut secara tajawuzan majaz itu adalah hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Maksudnya adalah keinginan untuk didapatkannya nikmat itu, ya, tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal, dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama adalah seseorang yang Allah telah berikan harta kepadanya, lalu dia habiskan, dia arahkan untuk dihabiskan di dalam kebenaran. Wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha yu'allimuha. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan ilmu hikmah, ilmu agama, yang dengannya dia memutuskan perkara. Yu'allimuha, dia mengajarkan kebenaran hikmah itu kepada ilmu itu kepada manusia. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksud dengan hikmah dalam hadis ini adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita akan tahu apa beda hasad dan ghibtah, ya. Hasad dan ghibtah. Tadi kita katakan hasad itu adalah keinginan hilangnya nikmat itu dari pemiliknya, dari orang lain yang memilikinya, baik itu berpindah kepadanya ataupun tidak berpindah kepadanya. Itulah dia hasad dan ini buruk tentunya, ya. Sementara ghibtah adalah keinginan, ya, didapatkannya nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu ada padanya, namun dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ghibtah, ya. Hasad dengan dua macamnya, yaitu keinginan untuk hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut,
Baik itu, ini yang pertama, baik itu berpindah kepadanya ataupun yang kedua tidak berpindah kepadanya. Maka kedua hal ini, hasad seperti ini adalah haram, terlarang secara pasti. Ya. Tidak halal bagi seorang pun, lebih-lebih seorang mukmin, seorang muslim untuk dia memiliki sifat hasad seperti ini kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 54. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka itu hasad terhadap orang-orang ya atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Ini pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Allah ingkari yang seperti itu. Tidak boleh, ya. Tidak boleh untuk hasad seperti ini, ya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 109, ya, tentang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Hasadan min indi anfusihim. Itu disebabkan hasad yang berasal dari sisi mereka, ya, sendiri, demikian. Begitu juga, ya, dalam surah Al-Falaq ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri hasidin idza hasada. Dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad, demikian. Allah Ta'ala dalam ayat ini mencela, ya, karakter atau sifat yang buruk ini. Allah cela, ya. Dan tentunya celaan ini menuntut, ya, hukum haramnya hal yang dicela tersebut dan terlarangnya sesuatu yang dicela tersebut, demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana fala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membelakangi dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Demikian hadis yang sahih. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba awil ushba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, pembahasan adab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, waspada kalian terhadap sikap hasad. Hati-hati kalian terhadap hasad. Jauhi oleh kalian sifat hasad. Tinggalkan oleh kalian karakter hasad. Karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api itu bisa melahap, menghabiskan, ya, kayu bakar atau dahan-dahan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis riwayat Abu Daud. Ini merupakan ancaman bagi orang yang berlaku hasad, karena sesungguhnya hasad ini mengancam kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, amal-amal soleh yang ada padanya, ketakwaan, demikian pula ketaatan yang telah dilakukannya, yang ini tentunya berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bisa habis ludes dengan hasadnya, demikian.
Sebagaimana api itu bisa meludeskan, menghabiskan kayu bakar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hasad itu diumpamakan oleh Nabi seperti api. Karena memang dia begitu seperti sekam di dalam dirinya, ya. Betapa tidak, dia tidak senang ketika saudaranya atau orang lain itu mendapatkan nikmat. Dia tersiksa ketika orang-orang di sekitarnya mendapatkan kebaikan dan kenikmatan. Dia menjadi gusar, dia menjadi marah tatkala orang itu mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang tentunya berpenyakit, disebut dengan sakit hati, hasad itu, ya. Orang yang dapat nikmat, dia pula yang dapat laknat, ya. Orang yang dapat kebaikan, malah dia jadi pesakitan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya, ya, sungguh berbahaya orang yang hasad ini. Seorang muslim apabila muncul dalam benaknya sifat hasad itu, maka sekuat tenaga disyariatkan bagi dia untuk menolaknya, untuk menghindarkan diri darinya, untuk memupuskan dan menghilangkan jejaknya dari hatinya. Bahkan seorang muslim, seorang mukmin harus memunculkan rasa benci terhadapnya, sampai tidak ada keinginan dan tekad dalam hatinya untuk dia hasad kepada sesamanya, sehingga tindak tanduknya ketika itu tidak terarah untuk mengaplikasikan hasad kepada orang yang dihasatinya. Demikian. Nah, apabila seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba Allah lainnya selain dirinya, maka dia cukup mengatakan Masya Allahu la quwwata illa billah, Masya Allahu la quwwata illa billah, ya. Atau dikatakan subhanallah, atau dikatakan masya Allah, atau dikatakan la haula wa la quwwata illa billah. Demikian. Dengan seperti itu, maka insyaallah taala, ya, itu tidaklah akan memberikan mudarat kepada dirinya, dan itu dengan itu tidak akan memberi pengaruh bagi dirinya. Begitu pula, ya, tidak memberikan pengaruh bagi sesuatu yang dihasatinya atau sesuatu yang diberi oleh Allah SWT kepada sesamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam kitab sucinya, apabila melihat nikmat maka hendaknya mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalaulah tidak demikian, apabila engkau masuk ke kebunmu, maka ucapkanlah Masya Allahu la quwwata illa billah. Tidaklah engkau melihatku, bila engkau melihatku, ya, aku adalah orang yang lebih sedikit dan, ya, lebih sedikit ketimbang dirimu, ya, terhadap anak
dan harta dan anak. Demikian. Baik, ini ya pelajaran lewat ayat ini. Allah SWT mengajarkan kepada kita, bila kita memiliki sesuatu yang menakjubkan atau kita melihat sesuatu yang menakjubkan yang dimiliki oleh orang lain atau dimiliki oleh diri kita sendiri, maka agar tidak rusak, tidak memberikan pengaruh buruk bagi sesuatu yang menakjubkan tersebut, maka hendaklah ucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan bacaan seperti ini insyaallah taala ya, hasad itu tidak akan memberikan pengaruh buruk ya, baik itu pada orang yang muncul pada dirinya ataupun ya pada objek yang dilihatnya yang menakjubkan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa. Demikian pula para pendengar yang ingin berinteraktif, maka dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Boleh enggak ya numpang akikah pas hari raya kurban? Numpang akikah pas hari raya kurban. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang bertepatan hari akikah tersebut itu dengan hari raya kurban, maka tentunya disyariatkan untuk ya berakikah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu murtahinun biaqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Disebutkan dalam hadis, anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki itu 2 kambing yang sepadan. Adapun untuk anak perempuan maka 1 kambing saja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jika bertepatan tidak mengapa untuk ya numpang disembelihkan di hari raya kurban tersebut oleh panitia atau orang yang menyembelih kurban, tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Nah, tentunya bila sang pemilik akikah tersebut ya ingin membagikan secara terpisah, maka ya hendaknya dia meminta kepada panitia menyembelih. Demikian pula panitia yang memotong-motong hewan tersebut untuk memisahkan ya, agar tidak tercampur ya dengan daging kurban. Namun apabila orang yang mengadakan akikah tersebut menginginkan semua daging akikah itu untuk dibagikan bersamaan dengan daging kurban, maka tidak mengapa pula insyaallah taala, tanpa harus sedikit pun ya dia melakukan pembagian langsung ya kepada orang-orang. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum. Apa benar ilmu syar'i ada yang sunnah dan wajib dipelajari? Mohon yang sunnah dipelajari seperti apa Ustadz? Maaf baru belajar agama. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, hukum belajar ilmu syar'i adalah wajib. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Demikian. Itu baik laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Nah, secara umum pula bisa dipahami dari hadis ini bahwa mempelajari seluruh agama dengan hukum-hukumnya yang berbeda-beda, seluruh ajaran yang diajarkan dalam agama Islam ini itu wajib dengan hukum fardu kifayah. Hukum mempelajari seluruh ajaran-ajaran agama Islam itu adalah fardu kifayah, wajib fardu kifayah dengan seluruh bentuknya, ya. Yaitu maksud fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang apabila sebahagian dari kaum muslimin itu melakukannya maka akan gugur dari yang lainnya. Nah, seperti itu. Namun untuk pribadi, individu pribadi, maka di sini dirinci pula, ya. Maka untuk hal-hal yang sifatnya wajib, seperti contohnya permasalahan keyakinan, permasalahan iman, apa saja yang wajib untuk diyakini dan diimani, maka itu wajib pula untuk mempelajarinya. Seperti mempelajari rukun iman, rukun Islam, demikian, ya. Rukun iman itu wajib untuk dipelajari, bahkan dengan rinciannya. Termasuk diantaranya adalah tauhid. Itu termasuk rincian dan bahagian dari, ya, rukun iman, ya. Kemudian begitu juga wajib mempelajari hal-hal yang terkait dengan, ya, rukun Islam. Ya, seperti contohnya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, ya. Begitu juga sholat, zakat, haji, puasa atau puasa, haji, demikian. Dan apa saja yang hukum asalnya adalah wajib, maka wajib pula untuk mempelajarinya. Ya, karena tidak akan sempurna sebuah hal yang wajib itu, ya, kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Kata para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut itu wajib hukumnya. Kita tidak akan bisa mengamalkan sebuah hal yang wajib kecuali dengan mempelajarinya, maka mempelajari satu yang wajib itu wajib pula, begitu maksudnya, ya. Nah, untuk amalan-amalan sunnat, ya, amalan-amalan sunnat, maka ini sunat pula mempelajarinya untuk per individu. Adapun untuk selaku muslimin maka harus wajib, ada orang yang harus mempelajarinya, demikian. Apa contohnya? Seperti mempelajari sholat sunnat, seperti mempelajari puasa sunnat, seperti mempelajari contohnya, ya, tentang sedekah. Begitu juga, ya, tentang amalan-amalan sunat yang lainnya. Maka hukum asal mempelajari per individu bagi individu tertentu, maka hukumnya adalah sunat pula sesuai dengan objek yang dipelajari yang berhukum sunat, maka mempelajarinya pun sunat pula, demikian. Nah, begitu, ya. Namun perkara yang sunat ini
itu wajib ada orang yang mengetahuinya. Dari seluruh kaum muslimin ini setidaknya ada 1-2 orang yang itu mengetahuinya, sehingga tidak hilang perkara yang sunat tersebut. Ya, demikian. Sehingga tidak rancu ya antara yang wajib dengan yang sunat tersebut. Demikian. Maka wajib secara fardu kifayah untuk mempelajari perkara yang sunat itu. Demikian. Ya. Adapun per individu, ya, maka perkara yang wajib untuk mempelajarinya. Perkara yang sunat maka sunat pula untuk mempelajarinya. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, maaf Ustaz, saya mau bertanya, apakah setiap nama anggota keluarga berkurban untuk namanya sendiri-sendiri pada hari raya haji? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila maksud dari pertanyaan ini adalah apabila kepala keluarga yang berkurban, apakah harus disebutkan satu persatu dari anggota keluarga yang berkurban tersebut? Maka jawabannya tidak mesti, tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk menyebutkan. Artinya bukan merupakan syarat dan juga bukan merupakan kewajiban ketika ya berkurban harus menyebutkan ya nama anggota keluarga yang berkurban satu persatu. Ya, begitu juga ya ketika masing-masing dari anggota keluarga itu berkurban, apakah harus demikian? Maka jawabannya tentu tidak. Karena satu keluarga dengan jumlah berapapun ya, maka hanya satu kambing saja bisa mewakili keseluruhannya. Namun tidak mengapa, bahkan ini merupakan afdol apabila masing-masing dari anggota keluarga itu berkurban. Ya. Dan tidak merupakan syarat dan rukun, bahkan wajib, bukan juga wajib ya, apabila berkurban harus menyebutkan nama orang yang berkurban ketika menyembelih hewan kurban. Bukan merupakan syarat, bukan merupakan ya rukun, juga bukan merupakan kewajiban ketika menyembelih hewan kurban harus menyebutkan nama pekurban atau nama dari ya anggota keluarga si pekurban. Demikian ya, bukan. Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui dan tidak ya disebutkan oleh para ulama tentang hal tersebut bahwasanya itu merupakan syarat. Walaupun ada satu riwayat Nabi SAW mengatakan ya ketika menyembelih hewan kurban untuk mengatakan, ya Allah terimalah dariku dan dari anggota keluargaku, demikian ya. Tapi ini bukanlah merupakan syarat, ya boleh untuk mengucapkannya, ya. Hanya saja mungkin ini merepotkan bila ternyata panitia kurban ini, ya, mewakili dari banyak pekurban. Nah ini tentunya merepotkan mereka, ya, apalagi untuk menghafalnya dan seterusnya. Maka tidak perlu, ya. Bukan merupakan kewajiban maksudnya, bukan merupakan syarat, ya apalagi merupakan rukun, bukan merupakan rukun dan syarat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, abaikanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk berdonasi, untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahala tersebut tatkala dimanfaatkan, baik itu kita dalam kondisi masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ayo mari berdonasi, transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.